Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan menjelaskan atau membawakan materi tentang Pancasila. Berikut ini adalah penjelasannya. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Pedoman sendiri itu biasa kita artikan sebagai peraturan, aturan, dan juga kegiatan-kegiatan yang dibatasin. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan juga bekerja sama. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea itu artinya ide, gagasan, buah pikir atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, hakikat, dan juga buah pikir atau juga gagasan. Berarti kita bisa menyimpulkannya bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu dan juga bisa menjadi identitas dari sebuah negara. Identitas di sini itu sama halnya seperti kita masyarakat yang memiliki KTP sebagai tanda pengenal. Nah, untuk negara sendiri, negara itu harus mempunyai ideologi sebagai ciri khas dari negara tersebut. Fungsi ideologi, seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal, ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lain yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Kedua, ideologi di sini berperan sebagai pemersatu keberagaman yang ada di masyarakat. Keberagaman ini itu seperti halnya beragamnya suku, agama, dan juga bahasa itu bisa disatukan melewati ideologi. Tentu saja hal tersebut memiliki tujuan agar tercipta kehidupan bernegara yang baik. Ideologi sebagai identitas bangsa Indonesia terlihat dari ideologi Pancasila yang dimiliki. Ideologi Pancasila sendiri dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato I.R. Soekarno. Pancasila memiliki kedudukan dalam kehidupan bangsa yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala hukum, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai sejarah karena proses pembentukannya sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan negara Indonesia. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya yang ternyata begitu penting, maka Pancasila harus dapat dijaga keluhurannya oleh setiap warga negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila itulah yang menjadi patokan untuk masyarakat yang di negara Indonesia. Namun, apabila aturan Pancasila itu dilanggar, hukumannya itu bukan berarti pelakunya akan dimasukkan ke dalam penjara, namun lebih berupa sanksi moral dan sosial yang bisa termasuk seperti cacian, hinaan, dan juga rasa malu. Ada perbandingan di antara ideologi Pancasila dengan ideologi lain di dunia. Yang A, ideologi Pancasila, yang B, ideologi liberal, dan C, ideologi sosialisme komunis. Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai, norma-norma, dan cita-cita yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia. Pancasila adalah ideologi terbuka yang mampu selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Ada 3 dimensi yang dihasilkan oleh Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, ada dimensi realitas, dimensi di mana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara nyata berakat dan hidup dalam masyarakat. 2. Dimensi idealisme, ideologi yang memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, ada dimensi fleksibilitas, ideologi yang memiliki keleluasan dan memungkinkan pengembangan pemikiran. Jadi, kita itu diizinkan untuk mengembangkan pemikiran kita dan mengeluarkannya sebagai pendapat, dan tidak ada yang namanya pembatasan dalam pemikiran tersebut. B. Ideologi liberal. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum,
liberal. Prinsip kebebasan individual atau individual freedom. Yang kedua ada prinsip kontrak sosial atau social contract. Yang ketiga ada prinsip masyarakat pasar bebas atau free market. Yang keempat, mengakui eksistensi pluralitas sosio-kultural dan politik masyarakat. C. Ideologi sosialisme. Sosialisme atau sosialis adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, serta teori politik dan gerakan yang mengarah pada pembentukan sistem tersebut atau kepemilikan sosial bisa merujuk ke koperasi, kepemilikan umum, kepemilikan negara, kepemilikan warga ekuitas, atau kombinasi dari semuanya. Secara ringkas sendiri, sosialisme adalah rasa perhatian, simpati, dan empati antar individu kepada individu lainnya tanpa memandang status. Sistem ekonomi sosialisme sebenarnya cukup sederhana. Semua aspek ekonomi dianggap sebagai milik bersama, tapi bukan berarti harus dimiliki secara sepenuhnya secara bersama. Semua aspek ekonomi boleh dimiliki secara pribadi masing-masing dengan syarat boleh digunakan secara sosialis atau mirip dengan gotong royong bersama. Kemudian ada ciri-ciri negara komunis. Ciri-ciri negara komunis yang pertama bersifat masyarakat anti pasar atau menolaknya penerapan harga melalui mekanisme pasar. Yang kedua, adanya maksimalisasi peran negara. Yang ketiga, pembatasan partisipasi politik. Dan yang keempat, media sepenuhnya ada pada atau di bawah kontrol kekuasaan. Yang kelima, digunakannya sistem partai tunggal dominan atau one party system. 3. Agama dan Pancasila. Pancasila mengakui agama dan juga agama mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila memberi ruang yang luas bagi agama. Nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila adalah inti ajaran agama. Sementara itu, agama menilai positif pada isi Pancasila karena tidak bertentangan dengan doktrin agama. A. Perkembangan agama di Indonesia. Agama di Indonesia terdiri atas berbagai macam agama. Dalam data Kementerian Dalam Negeri tahun 2018, penduduk Indonesia berjumlah 264.534.836 jiwa dengan 86,7% beragama Islam. Indonesia merupakan wilayah dengan kependudukan Muslim terbanyak di dunia kedua. 7,6% Kristen Protestan, 3,12% Kristen Katolik, 1,74% Hindu, 0,77% Buddha, 0,03% Konghucu, dan 0,04% agama lainnya. Hubungan antara agama dan negara senantiasa menghadirkan sebuah konsekuensi hukum di Indonesia yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa negara atas nama konstitusi mengurusi urusan agama dan kepercayaan, sehingga munculnya pluralisme hukum di dalam menjalankan politik hukum yang harmonis. Negara secara aktif dan dinamis harus menyokong setiap individu-individu sehingga terciptanya kerukunan umat beragama dan tercapailah hubungan ideal yang diharapkan oleh pendiri negara ini dan pejuang-pejuang yang telah susah payah mempertahankan kemerdekaan, karena jika rasa aman, tentram, dan damai dan jiwa Bhinneka Tunggal Ika melekat di masyarakat Indonesia, dewasa ini mendefinisikan bukan negara sekuler dan agama, maka dengan tegas Indonesia adalah negara bertuhan. Negara bertuhan adalah mendedikasi Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan dalam kehidupan bangsa dan negara. B. Hubungan antaragama di Indonesia. Hubungan integralistik diartikan sebagai hubungan totalitas, karena agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisah antara agama dan politik atau negara.
Sedangkan hubungan simbiosis mutualistik ditegaskan bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Menurut pandangan ini, agama harus dijalankan dengan baik. Sementara itu, negara juga tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama, sebab tanpa agama akan terjadi kekacauan dan amoral dalam negara. C. Dinamika agama di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, maka Pancasila sendiri sebagai dasar negara Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh agama yang tertuang dalam sila pertama yang berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang pada awalnya berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang sejak saat itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.